Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NaruChess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Valentina Borisenko-Belova melawan Milunka Lazarevic. Permainan ini terjadi pada 6 Juni 1962. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Belova sebagai putih dan Milunka memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan E6, lalu C4 dan F5. Dilanjut pion G3 dan kuda ke F6. Sudah pasti gajah ke G2, dibalas dengan gajah ke E7. Kuda ke F3, persiapan rokade pendek, dijawab dengan pion ke D6. Kedua pemain rokade pendek dimulai dari Belova dan rokade pendek untuk Milunka. Baik, permainan dilanjutkan dengan pion B3, persiapan gajah ke B2. Milunka menteri ke E8, belum ada ancaman dari hitam, jadi gajah tetap ke B2, lalu menteri ke H5. Dari sini ancaman mulai terlihat. Menteri mulai mengancam sayap raja. Mungkin gerakan seperti kuda G4 bisa dimainkan sewaktu-waktu. Baik, dibalas dengan kuda ke C3 oleh Belova dan kuda B ke D7. Benteng ke E1, persiapan pion E3 atau E4 karena ini masih bersifat opsional. Milunka menawarkan pertukaran kuda dengan kuda E4. Langsung saja penawaran diterima. Kuda kali kuda dan tentu dimakan kembali dengan pion, sekaligus juga mengancam kuda. Kuda mundur ke D2 sekaligus menyerang pion 2 kali. Pion D5 bagus, karena jika pion kali pion dan setelah dimakan kembali dengan pion, hitam akan punya pawn chance yang akan menguasai petak pusat. Tapi Milunka memilih mengorbankan pionnya ke E3. Belova langsung menerima pengorbanan dan memakan pion kali E3. Oke, efek yang ditimbulkan adalah mengurangi kekuatan pion G3, tapi itu tidak terlalu masalah karena pada posisi ini putih jauh lebih siap dengan pertahanannya dibanding hitam dengan serangannya. Lanjut Milunka gajah G5 menyerang pion kembali dan kuda mundur ke F1 menjaga pion. Kuda F6, persiapan kuda G4 untuk memaksa pion maju dan melemahkan pion G3 yang sudah hilang satu penjagaan tadi. Tapi tanpa disuruh pun, Belova memainkan pion H3 untuk mencegah kuda naik ke G4 yang bisa memberi tekanan pada pertahanannya. Lanjut pion E5, kembali mengorbankan pion untuk mengajak gajah membantu menyerang pion H3. Oke, di sini putih harus lebih berhati-hati karena gerakan yang terlihat bagus seperti pion G4 menyerang menteri, hitam tidak akan ragu makannya dengan gajah. Jika pion kali gajah, maka kuda kali gajah dan skakma tidak terhindarkan lagi. Oke, kembali. Belova kembali menerima pengorbanan dengan pion kali E5 sekaligus mengancam kuda. Dan setelah dimakan kembali dengan pion, sebenarnya pion H4 cukup bagus, tapi Belova memakan pion dengan gajah. Gajah kali E3 skak gajah memang bisa dimainkan, tapi gerakan terbaiknya dimainkan Milunka ini, yaitu gajah kali H3. Satu persatu pertahanan raja mulai hilang. Belova makan kuda dengan gajah, mungkin dia takut kuda ini akan menjadi ancaman besar pada nantinya. Tapi, ini juga bisa menimbulkan ancaman baru setelah benteng kali gajah. Ya, disusul dengan benteng A ke F8 di ide selanjutnya. Namun Milunka memilih kembali merapuhkan pertahanan raja dengan memakan gajah. Setelah dimakan kembali dengan raja, baru benteng kali gajah. Menteri D5 skak sekaligus memaku gajah pada menteri. Setelah raja H8, ya mungkin kalian sudah tahu ya. Planning hitam di sini adalah benteng ke H6 dan melakukan skak dengan menteri sehingga raja bisa dipaksa ke file F dan benteng bisa membantu serangan dengan skak tanpa kehilangan tempo. Sayangnya di sini Belova memainkan gerakan blunder, yaitu kuda ke H2. Oke,
Saya akan memberikan beberapa pilihan yang menurut kalian mana gerakan terbaiknya. Saya sediakan pilihannya seperti ini. Silahkan bagi kalian yang merasa belum jago-jago amat main caturnya, bisa kalian pause dulu video ini dan kalian hanya boleh membayangkan saja tanpa bantuan papan catur dalam bentuk apapun. Oke, gerakan yang selain gerakan melunka ini adalah gerakan blunder. Saya buat seperti ini agar tidak ada lagi yang mengorbankan perwira dengan asal-asalan dan tanpa pikir panjang dulu. Gerakannya adalah benteng ke F2 skak, 3 pilihan untuk raja. Tapi G1 dan H1, menteri kali kuda adalah skak mat. Jadi terpaksa raja kali benteng, lanjut menteri H2 skak. 3 pilihan lagi, menutup dengan menteri, benteng F8 skak mat. Jika raja F1, gajah kali pion E3 dan skak mat tidak terhindarkan lagi. Jadi raja ke F3, ya sudah jelas bukan? Benteng F8 skak. Kini 2 pilihan, E4 atau G4. Jika raja ke E4, menteri kali G3, ancaman skak mat di petak E3, raja D3 dan benteng ke-8, menteri akan hilang. Tapi setidaknya itulah yang terbaik. Tapi di sini Belova memilih raja ke G4 dan raja menjebak dirinya sendiri. Tentu saja melengkapi pion H5 skak mengorbankan gajahnya. Ya langkah paksa raja kali gajah, menteri kali G3 skak, paksa lagi raja memakan pion, lanjut benteng ke F6, ancaman skak mat benteng H6. Di sini Belova masih melanjutkan permainan dengan menteri D8 skak, raja ke H7, menteri kali benteng, dan setelah dimakan kembali dengan pion, baru di sini Borisenko Belova menyerah. Ya sudah tentu menyerah, karena apabila permainan dilanjutkan, di sini sudah sangat jelas ancaman skak matnya ada 2, menteri H3 dan menteri ke G5. Jadi misal benteng melindungi ke petak G1, menteri H3 skak mat, atau benteng H1 melindungi petak H3, maka menteri G5 tetap skak mat. Permainan yang sangat menarik dan tentu saja dimenangkan oleh Milunka Lazarevic. Dan okelah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Naruto ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.